Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sejauh ini, Tira Series sudah mendapatkan 5 episode ya. Dan sekarang mereka akan memasuki mid-seasonnya, dimana sekarang Suci akan bekerja sama dengan England untuk membunuh Angkasa Prabaswara yang menjadi biang kerok pembunuh dari suami England dan juga ayah kandung Ben. Nah, dari kelima episode ini, ada satu teori yang sangat menarik buat kita bahas di video kali ini ya. Apakah jangan-jangan bocah Atlantis ada di balik ini semua? Yuk kita bahas semuanya pada video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita akan mulai berteori, gua mau memberikan sebuah special credits kepada Bang Jafar dari channel Nonton Dulu yang telah memaparkan teori yang satu ini ya. So, mohon izin untuk kita bikinkan kontennya ya, menurut pendapat gua pribadi. Oke, kalau gua analisa ya dari teori yang diberikan oleh Bang Jafar ini yang mengatakan kalau bocah Atlantis akan menjadi secret villain dari series Tira, yang ternyata dia adalah orang di balik hilangnya keempat pengguna naga yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu ya, dalam ritual itu terdapat 9 orang yang masing-masing telah membuka segel naga Tira, yang dimana mereka semua memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Nah, dan situlah kayaknya setelah 30 tahun lebih ya, bocah Atlantis akhirnya mendapatkan kekuatan 4 naga yang lainnya untuk ia miliki. Karena seperti kalian tahu ya, sejak kemunculannya dalam komik Jaga Bumi, Sutlos alias bocah Atlantis ini, dia sudah sangat rakus akan kekuasaan dan juga kekuatan, yang dimana dia selalu mengklaim bahwa dia adalah orang paling cerdas di dunia dan dia suka memanipulatif setiap rencana-rencana yang udah ia rancang akibat perang kerajaan Wiba dengan kerajaan Godam dan juga kerajaan yang lainnya dalam era Jaga Bumi. Maka dari itu mungkin di sekitaran tahun 2015 awal hingga ke tahun 2015 akhir, dia sudah bangkit dari segelnya dan akhirnya mungkin dia mengembara hingga sampai menemukan ritual kontrak 9 naga tersebut, yang kita yakini kalau naga Tira ini adalah wujud asli dari Dewi Api seperti beritahu kita pada episode pertama. Kenapa gue bisa bilang itu terjadi di sekitaran tahun segitu? Karena itu adalah tahun sebelum film Kundala dan Sri Asih dimulai, yang dimana gue bisa prediksikan kalau Gasul dan Ganda Hamdanlah yang sudah lebih dahulu membangkitkan bocah Atlantis sebelum Kiwi Lawuk dan juga Rosetan. Karena sejak tahun 1986 itu ya, setelah kejadian ritual 9 naga itu, sudah nggak pernah diperlihatkan kembali tahun-tahun setelah itu mengenai nasib dan semua para pengguna 9 naga ini, yang berarti kita bisa asumsikan ya bahwa sisa 4 pengguna naga yang lainnya itu sudah diambil oleh bocah Atlantis dengan kekuatan telekinesis yang ia miliki. Karena kalian bayangin aja ya, kalau dia udah mengambil kekuatan 4 naga yang lainnya, berarti bocah Atlantis ini dalam versi Jaga Cinema ini sudah menjadi sangat kuat dalam hal fisik dan juga mistis. Dan kalau misalkan ini benar bahwa dia tuh udah mengendalikan semua 4 naga ini ya, berarti orang yang mengambil cincin Godam itu di awal episode 4 mungkin dia juga udah dibunuh ya. Berarti besar kemungkinan kalau cincin Godam itu sekarang berada di tangan bocah Atlantis, yang dimana ini akan menjadi jembatan yang bagus untuk film Godam and Tira, yang dimana akan ada 2 villain yang akan terlibat dalam film itu. Yang pertama adalah Mustika Sang Kolektor dan juga bocah Atlantis itu sendiri, yang literally dia udah memiliki 4 roh naga di bawah naungan dia. Lalu pertanyaan adalah, apakah kemunculan bocah Atlantis ini udah ada di Jaga Cinema Bumi Langit untuk saat ini? Gue curiga dia udah ada sejak di ending post credit scene Virgo and the Sparklings, yang dimana ketika Carmen udah dibelenggu di situ, tiba-tiba dia dibebaskan dan ternyata ada seorang yang membebaskannya dengan kekuatan telekinesis. Nah, kalau kita udah ngomongin soal telekinesis ya, sejauh ini orang yang memiliki kemampuan itu adalah bocah Atlantis sendiri. Jadi kemungkinan dialah yang membebaskan si Carmen dari belenggunya untuk menjadikannya sebagai salah satu dari para durja, yaitu sebuah kelompok para villain di Jagat Bumi Langit.
Well, sudah jelas ya bahwa dia itu adalah salah satu dari Panglima Dewi Api, dan kedatangannya sudah diramalkan oleh Eyang Maryani dalam film Sri Asih ketika dia memperingatkan hal itu kepada Alana bahwa ada 5 panglima yang siap bangkit untuk menyambut kedatangan Dewi Api dan akan mengatakan perang besar kepada dunia. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana bisa si bocah Atlantis ini bangkit kembali? Nah, kalau kita ambil referensi dari versi komiknya ya, di mana situ menceritakan kalau bocah Atlantis ini telah bangkit dari tidur panjangnya di dalam tabung cryogenik buatannya setelah perang sudah usai ya, dan dia tiba-tiba berada di dunia yang sudah berbeda, yaitu di zaman modern. Lalu dia akhirnya mengetahui misinya untuk mengubah dunia modern ini menjadi sebuah dunia pada zaman kerajaan wibawanya dulu. Nah, mungkin pada versi Jagat Cinema Bumi Langit nanti, Ghazul dan Ganda Hamdan lah yang telah menemukan tabung cryogenik bocah Atlantis ini yang mengambang di laut dan akan mempersiapkan rencana yang matang untuk mengubah dunia menjadi seperti zaman kerajaannya dulu. Tapi kalau kita udah cocokkan dengan breakdown episode 5 kemarin ya, kita sudah pernah membahas kalau Mustika Sang Kolektor akan menjadi villain utama dalam Gotham Entirat nantinya, yang dimana kita curigai kalau seorang wanita yang bernama Nara ini yang memberikan informasi soal cerita naga itu adalah Mustika sendiri. Nah, kemungkinan Mustika ini adalah seorang yang hobi banget mengoleksi berbagai macam benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan terbesar di seluruh Nusantara. Dan dia mungkin adalah orang yang tahu rahasia masa lalu antara Dewi Asih dan juga Dewi Api. Sama halnya seperti Ghazul dan juga Eyang Maryani. Jadi mungkin dalam Gotham Entirat nanti, Mustika akan jauh lebih berfokus kepada permasalahan Jin Gotham yang mencari tuannya yang sangat worthy. Sedangkan bocah Atlantis nanti itu akan berfokus kepada kutukan 4 naga yang sudah ia rebut dari 4 pengguna yang lainnya. Jadi kayaknya udah cocok banget dengan arc-nya yang akan dibangun dalam film Gotham Entirat, yang dimana kemungkinan film itu akan memiliki 2 arc yang berbeda sebelum akhirnya Gotham dan Tira akan crossover bersama di arc finalnya. Wow, makin liar ya. Tapi by the way ya, ini masih teori saja ya, yang mungkin saja bisa kejadian atau mungkin maybe nggak bisa kejadian. Well, kita serahkan aja kepada sutradaranya aja ya. Yang jelas kalau bocah Atlantis ini ada di balik ini semua, itu GG banget sih, mengingat dia juga adalah salah satu villain terbesar di Bumi Langit. Bahkan dia juga udah pernah bertarung berkali-kali dengan Gotham yang literally kemunculannya sangat ngeselin parah. Nah, kalau kalian udah pernah baca komik Patriot ya, di situ menceritakan kalau bocah Atlantis lah yang punya strategi yang sangat cerdas untuk meracuni Sri Asih dengan kekuatan ramuan yang sudah ia buat berdasarkan ilmu pengetahuan di dalam otaknya. Dan itu bisa merambat kepada semua patriot agar mereka bisa terpecah belah. Jadi jangan remehkan villain yang satu ini guys ya, karena itu adalah villain yang paling cerdas di antara semua para villain-villain di Bumi Langit yang lainnya. Karena dia itu memiliki planning yang sangat taktis dan juga hampir nggak diketahui oleh para adisatria kecuali Gotham ya. Karena memang Gotham selalu menghadapinya berkali-kali dalam setiap komik panel pada Jagat Pusaka dan juga Revolusi. Jadi memang gue sangat setuju banget dengan teori yang satu ini ya, setelah gue udah jabarkan dari berbagai macam referensi komik-komik yang udah pernah gue baca di Bumi Langit. Maka dari itu, Tira Series akan menjadi pengantar untuk kisah Tira dan juga awal bagi kisah Gotham yang akan siap dilanjutkan dalam Gotham and Tira nantinya. Well, kita tunggu saja ya mengenai tanggal mainnya di ending Tira Series nanti seperti apa, oke? Oke, itu cuma mengenai breakdown teori yang udah gue dapatkan dari channel Nonon dulu yang terkait keterlibatan bocah Atlantis di dalam Tira Series ini ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian memiliki teori yang lain mengenai hal ini, atau mungkin kalian mau berteori soal bocah Atlantis dan juga berbagai macam villain-villain di Bumi Langit yang terkait dengan Tira ini, well, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video. Kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.